Pasukan Houthi Yaman yang diduga mendapat dukungan Iran berjanji akan menenggelamkan seluruh kapal yang melintasi Laut Merah menuju Israel. Bahkan ketika Amerika Serikat membentuk koalisi di Laut Merah, Houthi tetap pada prinsip melanjutkan operasi militernya. Namun berbeda dengan kapal kebanyakan, kapal tanker Rusia diizinkan lewat oleh pasukan Houthi. Mengapa demikian? Selengkapnya akan dipaparkan melalui penjelasan berikut. Kapal tanker Rusia tidak diserang. Houthi sedang gencar menyasar kapal-kapal yang melintasi kawasan teritorial mereka di Laut Merah. Hal ini lantas membuat kapal-kapal asing menghentikan atau mengubah rute pelayarannya. Namun ada hal menarik dari sini sebab aturan tersebut nyatanya tidak berlaku bagi Rusia. Alih-alih menghalau atau apapun namanya, kapal Rusia dengan mudahnya mendapat izin untuk melintasi Laut Merah tanpa hambatan. Laporan yang dikutip Tribun News dari surat kabar Hindustan Times memaparkan bahwa Houthi tidak menyerang satupun kapal tanker Rusia di Laut Merah. Dimuat pada 12 Desember lalu, kapal-kapal Moskow justru dapat dengan mudah melintasi kawasan perairan melalui terusan Suez. Mengapa Rusia mendapat perlakuan berbeda? Seharusnya tidak ada yang aneh dengan ini. Mengingat sikap Rusia mencerminkan hubungan timbal balik menguntungkan sekaligus keberpihakan kepada Houthi. Ya, ketika AS mencetuskan koalisi internasional, Rusia menjadi salah satu yang mengumumkan tidak akan bergabung. Kelompok Houthi pada dasarnya berkomitmen untuk tidak mengganggu arus perdagangan global dan beralasan hanya akan menargetkan kapal-kapal milik Israel atau membawa barang dari dan menuju Israel. Misal kapal Galaxy Leader milik pengusaha Israel, kapal Norwegia, dan lain-lain. Adapun kapal tanker Rusia biasanya mengangkut minyak untuk dikirim ke India, sementara kapal-kapal lain melewati Laut Merah dengan berbagai kepentingan. Bagaimana hubungan Rusia-Houthi? Sebenarnya Rusia dan kelompok Yaman Houthi memiliki hubungan yang bisa disebut unik. Bersahabat namun dengan jalinan yang cukup rumit untuk dijelaskan dengan sekadar kata. Berbeda dengan Suriah dan Libya, Moskow tidak terlibat secara militer dalam konflik internal di Yaman. Meski demikian, ada keterlibatan yang sulit disangkal antar kedua kubu. Ketika Perang Saudara meletus, kekuasaan Presiden Abdurrabbuh Mansur Hadi mendapat dukungannya dari Arab Saudi. Sementara kelompok Houthi di ujung utara Yaman didukung Iran, mantan Presiden Ali Abdullah Saleh, Dewan Transisi Selatan yang didukung UEA, Al-Qaeda di Semenanjung Arab, serta negara Islam Irak dan Syam. Dengan pengecualian dua kelompok jihad Sunni, Moskow telah terlibat dengan semua tokoh utama internal dan tiga kekuatan regional utama yang terlibat dalam konflik yakni Arab Saudi, UEA, dan Iran. Rusia disebut memainkan peran cukup baik sebagai mediator untuk mengakhiri konflik Yaman. Namun AS serta negara-negara Teluk Arab mengkhawatirkan hubungan persahabatan Moskow dengan kelompok Houthi yang didukung Iran. Pada kesempatan berbeda, Rusia tak selalu berada di pihak Houthi. Misal pada 2017, Rusia menggambarkan Houthi sebagai pemberontak karena terlibat dalam pembunuhan mantan Presiden Saleh. Berbeda dengan di Suriah, di mana Rusia dan Iran mendukung rezim Assad. Moskow tidak mendukung Houthi seperti dukungan Iran di Yaman. Di sisi lain, tindakan Rusia juga menunjukkan bahwa mereka tidak melihat adanya resolusi konflik di Yaman jika tidak melibatkan Houthi. Dengan kata lain, apa yang tampaknya diinginkan Moskow adalah tetap menjalin hubungan baik dengan semua pihak eksternal dan internal non-jihad selama konflik Yaman terus berlanjut. Pasokan senjata dari Rusia. Seperti yang kita ketahui, Houthi merupakan kelompok milisi asal Yaman yang dimasukkan ke dalam daftar teroris oleh AS dan sekutunya. Bukan hal mudah bagi mereka mendapat pasokan persenjataan, kecuali jika kalian lupa bahwa Houthi punya Iran yang bisa diandalkan. Pada kenyataannya, pemahaman tentang sumber dan pasokan senjata Houthi tidak hanya memungkinkan untuk memantau konflik, lebih dari itu juga membantu memahami dinamika geopolitik yang melibatkan berbagai pihak. Iran dipandang sebagai salah satu penyedia utama senjata dan dukungan finansial kelompok ini. Meskipun pihak mereka secara terbuka membantah klaim ini,
Banyak pihak internasional dan intelijen regional menyatakan Iran memberikan bantuan senjata kepada kelompok Houthi. Selain Iran, ada Rusia yang diklaim sebagai penyedia senjata bagi Houthi. Beberapa laporan menyebutkan bahwa senjata Rusia telah ditemukan di tangan Houthi, termasuk rudal kornet serta senjata otomatis dan senapan serbu yang diduga berasal dari Rusia. Selain itu, Houthi juga mengoperasikan berbagai jenis amunisi dan peralatan militer lainnya yang diduga berasal dari Rusia. Ini mencakup perlengkapan untuk pasukan darat dan dukungan logistik. Rusia tolak koalisi bentukan AS. Seperti diketahui, Amerika Serikat meluncurkan Operation Prosperity Guardian pada 19 Desember lalu. Misi yang jika diterjemahkan menjadi operasi pengawal kemakmuran tersebut mencakup patroli gabungan pelayaran Laut Merah. 10 negara kemudian menyatakan partisipasinya demi menghalau Houthi. Selang beberapa hari, Pentagon kembali untuk mengumumkan bahwa lebih dari 20 negara telah bergabung sejauh ini. Mayor Jenderal Patrick Ryder dalam keterangan 21 Desember menyebut bahwa Yunani dan Australia telah mendeklarasikan akan bergabung. Lalu bagaimana dengan Rusia? Diwakilkan oleh juru bicara Dmitry Peskov, Rusia menyebut enggan terlibat dalam operasi maritim yang dipimpin oleh AS. Dalam keterangan yang dikutip iNews, ia bahkan menegaskan pendapat tanpa menunjukkan minat untuk menjelaskan alasan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengumumkan pembentukan operasi multinasional untuk melindungi lalu lintas kapal di Laut Merah. Operasi digelar menyusul serangkaian serangan rudal dan drone kelompok Houthi. Sambil menunjukkan keseriusannya, Austin mengundang puluhan negara untuk ambil bagian saat berbicara di pertemuan Menhan Internasional belum lama ini. Meski operasi ini menarik perhatian berbagai negara untuk bergabung, Rusia nyatanya masih sangat jauh dari kemungkinan. Masa bodoh koalisi AS, Houthi tetap teror Laut Merah. Berbagai respons hadir setelah AS mengumumkan koalisi bentukannya. Jika sejumlah negara menyatakan setuju untuk bergabung dan Rusia menjadi pihak yang enggan, maka Houthi muncul dalam sikap tak pedulinya. Kelompok Houthi tetap melakukan blokade demi menunjukkan dukungan terhadap Palestina. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perunding dan juru bicara Houthi, Mohammed Abdel Salam, sehari setelah AS mengumumkan koalisi kebanggaannya. Koalisi bentukan AS bertujuan untuk melindungi Israel dan memiliterisasi laut tanpa pembenaran apapun, dan hal ini tidak akan menghentikan Yaman melanjutkan operasi sahnya dalam mendukung Gaza, tulis Abdel Salam melalui media sosial X yang dikutip CNN. Ia menyebut serangan yang dilakukan oleh kelompok Houthi bukanlah unjuk kekuatan atau tantangan bagi siapapun. Sehingga siapapun yang berupaya memperluas konflik harus menanggung akibat dari tindakannya. Sebelumnya milisi Houthi menegaskan akan menargetkan kapal manapun yang berlayar menuju Israel atau terkait dengan Zionis. Meskipun sejumlah kapal yang tidak memiliki hubungan jelas dengan Israel turut menjadi sasaran. Akibatnya, perusahaan pelayaran global belum mengumumkan perubahan dalam kebijakan baru untuk menghindari rute Laut Merah. Namun kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan Houthi membuat beberapa perusahaan pelayaran memerintahkan kapal mereka untuk tetap berada di tempat dan tidak memasuki Selat Bab el Mandeb di ujung selatan Laut Merah sampai situasi keamanan dapat diatasi. Konflik Israel-Palestina telah berkembang sejauh ini. Menurut kalian, kemungkinan apa lagi yang bisa terjadi setelah ini?